Recording langsung. Terima kasih sudah datang. Juga nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan kita biar bisa tumbuh sama-sama ya. Di GIU ini lebih mengerti akun, lebih mengerti prospeknya gitu. Jadi pada semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Samuel. Untuk waktu berikutnya saya berikan kepada Bro Ma'ruf Wijaya. Silakan untuk memberikan salam. Bro Ma'ruf. Bro Ma'ruf. Masih tidur. Masih di mute, unmute ya. Halo. Halo, oke. Sorry. Tidur ya, tidur. Ada habis makan. Halo, selamat malam semua. Malam. Malam. Kabar sehat. Alhamdulillah. Semoga Masih di kita jalan? semua. Hah? Masih di jalan? Ini mau masuk kerja jam 9. Oh, Gak apa-apa, santai ini lagi. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Tri udah mengadakan ini Zoom. Karena ini kan Zoom sekarang kita udah bebas ya. Ya. Jadi kita rutin lah. Jadi buat teman-teman semua. Jadi kita mulai dari awal nih sekarang kita benahi dulu. Karena orang banyak join di GIU itu masih banyak banget yang nggak tahu. Jadi masih kurang paham. Apalagi akunnya, tentang akun juga masih banyak belum paham. Semuanya gitu. Jadi bukan dari akun aja. Bahkan di GIU pun aja itu orang cuma taunya join aja. Jadi dia nggak tahu ke depannya gimana. Jadi masih banyak juga orang-orang itu sampai ada yang stop, mau jual akun. Wah, itu yang saya nggak suka gitu. Jadi kita semua ini kita mulai dulu dari awal lah. Mungkin ada yang masih kurang familiar atau masih awam tentang saham startup gitu. Mungkin kita step by step lah gitu. Nah, terus mungkin yang kita pengen yang saya bilang dari awal, kita buat tim work gitu di GIU. Jadi kita bagaikan warung ya. Jadi kalau mau rame kita harus banyak pembelinya gitu. Jadi biar kita semakin besar, semakin bisa kita terkenal. Jadi warung kalau udah besar kan mungkin akan lebih besar gitu. Mungkin akan lebih berkembang lagi atau apa gitu. Mungkin sudah itu aja. Mungkin kita lempar lagi ke Bu Tri. Oke, sukses. Oke. Baik, terima kasih Bro Ma'ruf yang telah memberikan pesan untuk kita semua. Memang di GIU ini kita selama ini kita belum pernah memberikan Zoom yang dari awal. Jadi saat ini saya akan memberikan presentasi yaitu tentang pengenalan akun pribadi. Saya screen sharing dulu. Sebentar ya, saya screen sharing. Yang lain saya akan mute all. Jadi ada apa dengan akun pribadi di GIU kita? Jadi saya akan mengulangi dari awal. Jadi nanti teman-teman nanti bisa tanya jawab. Ini sesinya santai aja ya. Halo Bu Tri. Serius banget. Jadi, tolong di silent semua Bu Tri, akun-akun orang. Oke, saya mute semuanya. Silent dulu semua. Mute semua. Nah, saya akan mute semua dulu supaya bisa ini ya. Stop screen sharing dulu. Stop. Saya mute all. Jadi nanti yang ini bisa unmute. Screen sharing.
Saya akan buka akun pribadi. Nah, di sini akun pribadi kita ini ada terdiri dari di sini bahasa. Bahasa ini kita bisa memilih bahasa Indonesia. Saya memilih bahasa Indonesia. Terus di sini menu. Menu ini ada banyak, ada. Sebentar, saya sambil saya ini ngasih. Di sini ada rumah. Rumah ini isinya adalah ada di sini. Ini harga saham saat ini. Terus di sini ini adalah uang pribadi kita. Ini adalah uang komisi. Ini saham. Di JIU ini adalah saham. Nah, di sini ini ada saham yang bisa kita bagikan kepada mitra baru. Dan ini adalah logo konsorsium. Mungkin bagi teman-teman yang tidak ikut konsorsium tidak ada logo ini. Nah, ini adalah email kita. Terus kalau ini karena saya termasuk dari leader council, jadi ada logonya itu. Nah, sekarang saya buka satu-satu untuk di sini masih ada nih investasi pribadi kita. Ini ada omset total. Ini ada omset yang direkam. Terus ini adalah akun pribadi yang sama seperti ini di sini. Nah, begitu kita buka rumah, ini ada kita bisa lihat di sini pendaftaran harian kita, akrual harian. Nah, di bawahnya juga ada lagi di sini laporan ringkasan dan operasi terbaru, ada transfer, ada saham masuk, semuanya ada di sini. Nah, lalu kita kembali ke menu nomor 2 adalah berita. Berita begitu kita buka, nah di sini berita ini ada banyak sekali yang bisa kita buka. Contoh, berita di JIU bulan September. Kita kalau mau melihat, itu kita tinggal klik saja ya kalau kita mau melihat. Nah, kita klik lebih rinci. Nah, ini akan kelihatan semua. Terus kita kembali lagi, tinggal balik lagi ke berita. Nah, di sini ada di JIU Voice. Mungkin teman-teman juga belum tahu apa itu di JIU Voice. Nah, di sini disebutkan, dijelaskan lebih rinci di sini. Apa dan bagaimana cara kerjanya, di sini ada. Jadi kalau kita nggak membaca, kita juga tidak akan mengerti. Tetapi di sini enak, kita sudah ada dalam bahasa Indonesia tersedia, jadi kita bisa membaca. Di JIU Voice apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi yang paling populer di abad 21. Ada 5 arah AI atau Artificial Intelligence yang utama. Hari ini kami akan memberitahu Anda tentang salah satu dari mereka. Nah, di sini ini ada ujaran sintetis. Di sini teman-teman bisa membaca sendiri-sendiri di akun pribadinya. Ini ada 5 kan, di mana text to speech sudah digunakan. Nah, ini ada teman-teman bisa membuka. Terus kalau kita kembali lagi ada yang lain beritanya. Nah, hasil pengujian Alpha EWA, ada paket promo, ada KYC untuk India. Jadi berita apapun ada di dalam akun pribadi kita. Jadi kita nggak usah buka ke grup, kita cukup membuka akun pribadi kita, kita bisa melihat semua berita yang ada di dalam akun kita. Ini berita ini sama diberikan kepada semua mitra yang telah bergabung dengan JIU. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, itu pembelian di JIU. Nah, ini untuk pembelian di JIU, kita ada beberapa. Kebetulan saya waktu itu adalah log harga di bulan Desember itu dapat di harga 0,60, itu berlaku sampai dengan 31 bulan 12 2021. Dan hal ini akan terjadi lagi nanti di bulan Desember saat ulang tahun, itu akan ada penawaran, biasanya akan ada penawaran lagi log harga.
Jadi kalau log harga, contoh sekarang saya log harga di 0,60. Nanti tahun depan, akhir tahun ini akan ada lagi, semoga ada lagi, saya belum tahu pasti, tetapi biasanya ada, itu untuk log harga. Jadi harga saya akan tetap seperti semula. Nah, di sini lagi kita ada, kebetulan saya waktu itu ngambil paketnya promo yang 5.000. Jadi ada promosi sampai 31 bulan 10. Itu paket 5.000. Paket ini masih ada promosi. Nah, ini akun bisnis itu hanya ada di leader yang mempunyai akun bisnis. Kalau untuk leader yang tidak mempunyai akun bisnis, mereka tidak ada. Jadi contoh di sini, karena leader saya adalah Om Samuel Santoso dan beliau pegang akun bisnis, Pak Maruf Wijaya juga, Pak Delis Umbas juga pegang akun bisnis. Jadi yang di bawah Om Samuel Santoso, terus Pak Delis, Bro Maruf itu akan ada akun bisnis. Jadi ada paket yang 100, 150, 200. Tetapi untuk yang tidak ada, ini ada promosi sampai dengan tanggal 31, itu ada paket 100, 200, dan 300. Itu juga akan ada. Paket yang minimal oleh Digi itu sebetulnya yang paket 500. 1.000, 1.500, 2.000, dan seterusnya. Lalu di sini kalau kita mau ambil paket, nah ini yang biasa ditanyakan, gimana cara kita ambil paket? Nah, kita tinggal buka salah satu, klik buka pembayaran. Nah, buka pembayaran di sini ada dua pilihan pembayaran, ada pembayaran penuh, ada juga pembayaran yang cicilan. Nah, kita kalau nyoba pembayaran cicilan, di sini ada masa angsuran. Masa angsuran contoh 10 bulan. Lalu kita buka lagi jumlah cicilan. Kita ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi contoh ambil yang 1 bulan. Di sini akan muncul. Untuk pembayaran paket 300 itu adalah 30 per bulan untuk pembayaran yang 10 bulan. Kalau kita ambil paket yang pembayaran 60, artinya cuma nanti 60 ini kita bayar 2 bulan. Jadi kalau kita bayarnya 60 dia 2 bulan. Kalau kita bayarnya 5 bulan artinya 150, sisanya tinggal 5. Lalu kita klik membayar. Nah, di sini saya tidak akan klik karena saya tidak ambil paket. Kalau pembayaran penuh tinggal klik pembayaran penuh dan membayar. Itu untuk pembayaran pemilihan paket. Lalu kita kembali ke menu yang ke-5, itu adalah program mitra. Nah, program mitra ini adalah yang sedang digalakkan saat ini, yaitu program mitra afiliasi 2.0. Di sini ada syarat dan ketentuannya, bisa dilihat di sini ada persyaratannya. Di sini kita buka, di sini ada PDF-nya. Dicari yang berbahasa Indonesia, ID. Nah, ini program kemitraan, ini ada. Jadi di akun kita itu sudah lengkap sekali. Sudah lengkap sekali, semuanya ada yang kita perlukan. Hanya kita tinggal memilih bahasa, kita pilih yang ID. Indonesia itu adalah ID Digio Partner, di sini ada program kemitraan. Coba kita buka ke sini. Karena ini lama, saya nanti bukanya ini saya rasa buka masing-masing aja ya untuk ini ya. Jadi saya akan kembali lagi ke nah, balik lagi ke sini. Ini lisensi yang harus kita aktifkan. Oh maaf, ini karena saya sudah ngambil lisensi, jadi sini tidak kelihatan. Saya akan ambil akun yang belum ngambil lisensi.
Saya akan ambil akun yang belum ada lisensi. Ambil contoh. Nah, saya ambil akun yang belum ada lisensi. Nah, ini kenapa kita harus beli lisensi? Karena jika kita ingin mengembangkan jaringan, kita ambil lisensi supaya kita bisa dapat referral bonus atau penghasilan. Jadi kalau untuk yang 1 bulan itu $15. Untuk yang 3 bulan itu lebih murah, sebulannya hanya $10, itu 3 bulan, terus $30. Kalau untuk 12 bulan atau 1 tahun itu $100, itu diskonnya 44%. Nah, kalau kita beli lisensi, nanti ini kan status untuk sekarang ini masih I. Kalau kita beli lisensi, itu nanti statusnya naik menjadi IL. Jadi kalau investnya sudah 100, dia masuknya ke e-investor. Kalau U itu adalah user atau pengguna. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya di sini. Kalau untuk I itu ketentuannya dia harus membeli lisensi karena belum beli, dan dia udah investasi 100, ini udah lewat 150. Nah, kalau IL itu mitra berlisensi. Mitra berlisensi itu ketentuannya dia membeli lisensi dan investasi 100. Itu untuk walaupun tidak membeli lisensi, yang penting sudah investor, itu bisa ini ya, bisa tarik dan transfer, bisa WD dan transfer. Jadi yang selama ini ada teman-teman khawatirkan kalau dia tidak membeli lisensi tidak bisa transfer atau tidak. Jadi tidak beli lisensi itu tidak apa-apa. Kalau kita sebagai investor, kita tidak ingin mengembangkan jaringan, kita tetap tidak ikut beli lisensi tidak apa-apa. Kita tetap dengan sebagai investor saja. Hanya tidak ada bonus referralnya, hanya di level 1 saja. Jadi nanti berikutnya akan saya jelaskan ini untuk di pertemuan berikutnya yang untuk detail-detailnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan secara global dulu. Ini IL, ada ini D0, ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. Lalu kita kembali ke menu yang kelima, yaitu DigiWell. DigiWell ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya, DigiWell itu adalah semacam deposito tapi berbentuk kripto. Itu adalah pendapatan per bulannya itu, profitnya itu tetap bukan tetap ya, ada dari DigiU, tetapi tidak bisa persis sama angkanya, tidak bisa bersama, itu adalah fluktuatif dengan besarannya penghasilan yang didapat oleh DigiU. Dan itu hanya ada juga penghasilan di luar profit dari DigiU yang per bulan itu kalau ada capital gain misalkan nilai BTC pas saat kita beli itu rendah, saat kita jualnya mahal gitu, itu bisa. Tetapi ada juga saat kita beli itu mahal, pas kita mau jual murah, itu lebih baik di hold. Lebih baik di hold supaya kalau nilai dari kriptonya itu akan tidak akan berkurang, yang ada bertambah. Tetapi nilai tukarnya yang kemungkinan kalau nilainya misalkan BTC atau ETH atau USDT itu lagi turun, ya nilai rupiahnya kita turun. Tetapi kalau untuk nilai kriptonya itu akan modalnya yang di-store tetap, terus ada profitnya, artinya nanti dia nambah dari nilai kriptonya. Di sini kalau untuk top up, di sini nih, ini kan minimum untuk BTC, ini minimum untuk ETH, minimum untuk USDT. Lalu di sini ada investment account. Kalau kita sudah investasi, di sini misalkan 0,02 BTC, lalu
setelah hari ketiga atau kedua itu udah muncul di sini profitnya. Inilah current income. Current income ini akan kalau kita mau akumulasi kita klik ini. Nah, ini klik ini karena kita ini dia akan akumulasi nanti masuk ke sini. Tetapi jika kita tidak klik, dia akan masuk ke transit account. Nah, di sini kalau kita mau top up itu kita tinggal klik. Nah, di sini contoh BTC yang kita mau top up. Misalnya berapa kita mau top up? BTC kalau 0,02 itu kurang lebih 1.200 misalnya. Nah, ini langsung dia muncul. Berarti belum cukup kan kalau 1.200 ke minimumnya. Kita contoh 1,300. Ah, ini udah bisa. Jadi kalau kita mau deposit, mau masuk ke dijual BTC, itu minimal kita harus deposit 1.300 US dollar. Baru bisa. Lalu kita melihat di ETH. ETH itu minimalnya 0,5 ya. Kita coba lihat 800 masuk nggak? Oh, nggak bisa, masih 1.300. Nggak masuk juga 1.600. Belum bisa. Jadi ETH ini kalau sekarang malah lebih besar kita modalnya. Lalu ada ERC. Sebentar, saya admit. Ada USDT yang ERC dan juga TRC. Sekarang ini kalau kita mau lebih murah, kita ngambil ke TRC. Karena kita kalau deposit hanya kena 1%. Itu. Lalu kita kembali lagi ke menu yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 7, nomor 7, sorry, DGU Education. Jadi DGU Education itu ada, ini maaf saya pakai bahasa Inggris ya. Sebentar saya ganti bahasa Indonesia. Ini ada kursus. Kursus ini yang gratis, ini teman-teman saya harapkan untuk ikut. Di sini karena setelah kita ikut kursus kita dapat sertifikat. Jadi di sini kita tinggal buka, baca lebih lanjut, dan seterusnya ini contoh baca lebih lanjut. Nah, ini nanti ada ikuti kursus ini yang gratis, kursusnya untuk bagaimana menjadi investor Ventura. Ini masih gratis. Ikuti kursus. Lalu ada pelajaran, ada 4 pelajaran yang harus kita ikuti. Jadi pelajaran 1, investasi adalah dasar dari untuk masa depan. Nah, ini kita klik. Nanti ada videonya. Nah, dari video ini kita tonton sampai selesai. Baru setelah selesai kita ikutin ke selanjutnya. Ikutin lagi selanjutnya sampai 4 sesi selesai. Baru kita bisa dapat sertifikat. Nah, sekarang balik lagi ke sebentar. Akun kita balik lagi. Setelah di Geo Education ini ada, sorry ini masih ada 2 ya. Jadi di sini ada 2 tapi yang keduanya ini masih ini gratis juga tetapi masih dalam bahasa Rusia. Kami sedang meminta untuk supaya ada dalam bahasa Indonesia tapi saat ini sedang proses translate. Jadi belum tersedia di dalam akun kita. Lalu yang ketiga ini berbayar. Ini berbayar ada 8 sesi. Ini bayarnya $250. Nah, untuk yang ikut program afiliasi nanti bisa dapat diskon untuk biaya kursusnya. Cuma jumlahnya berapa belum tahu persis saya. Sekarang ini kita balik lagi ke account. Yang selanjutnya itu menu selanjutnya adalah angsuran. Nah, angsuran di sini kalau ada angsuran aktif ini akan muncul angsuran aktif.
Terus lalu di sini ini riwayat angsuran. Ini riwayat angsuran ini yang sudah kita bayar ataupun yang sudah dibatalkan. Teman-teman kalau misalkan yang dibatalkan ini, kita bisa minta chat support untuk diaktifkan kembali. Contoh kemarin ini akunnya juga sudah dibatalkan semua, tapi ini sudah diminta ini untuk diaktifkan kembali. Ini saat itu paket 100 dapatnya 3.333. Kalau sekarang dapatnya cuma berapa sekarang untuk 100? 100 itu dapatnya cuma 769. Jadi saran untuk teman-teman yang dulu punya cicilan terus udah dibatalkan, itu bisa diaktifkan kembali, minta chat ke support. Nanti saya akan ajari bagaimana cara chat supportnya. Baik, ini untuk angsuran ini sudah tetap kita kalau mau membayar kita tinggal klik pergi ke sini. Lalu nah, ini membayar. Di sini ada angsurannya boleh dibayar 2 kali. Angsuran ketiganya tersebut tanggal 21 bulan 11. Kalau membayar, kita tinggal klik membayar. Nah, di sini akun pribadi kosong. Nanti kita harus isi dulu nih. Ininya, saldonya. Kalau belum diisi, dia nggak akan mau. Lalu jumlahnya berapa, lalu klik membayar. Lalu sekarang ke menu selanjutnya itu akrual. Nah, menu akrual ini adalah ada di sini program mitra. Program mitra itu penerimaan kalau ada kita bawa mitra baru, terus dia ada beli paket, dia membayar, nanti akan dapat penerimaan dari program mitra. Nah, ini ada program afiliasi berlisensi. Kalau ini bonus itu biasanya masuknya ke sini ada bonus saham. Kalau kita beli paket baru, kita dapat bonus saham. Ini bonus saham ini tidak masuk ke dalam saham kita yang di JIU ini, tetapi bonus saham ini adalah yang kita bagikan kepada mitra baru. Jadi bonus sahamnya ini tidak masuk ke di JIU di sini. Ini adalah saham yang sudah kita punya. Ini adalah saham yang harus kita bagikan kepada mitra baru di bawah kita. Lalu penarikan dana. Nah, penarikan dana ini bisa minimum $100. Itu kalau dengan USDT ERC dan Perfect Money. Saat ini baru bisa dengan USDT ERC 20 dan Perfect Money. Nah, yang bisa kita ambil dana kita adalah yang ada di mitra. Ada di mitra sini yang bisa kita ambil. Lalu minimal 100, kalau ada 100 baru bisa diambil. Kalau belum ada itu tidak bisa. Ini contoh nih dengan USDT. Oh, sekarang sudah ada USDT TRC 20, artinya kita bisa ambil dengan ini, nanti biayanya cuma kena $1. Lalu kita tulis di sini wallet USDT kita, lalu jumlahnya di sini, berapa jumlahnya, baru kirim permintaan. Jadi kalau ada yang bilang di JIU belum bisa tarik dana, yang bisa saat ini adalah baru bonus ataupun akrual kita yang bisa kita tarik. Untuk saham itu tidak bisa, karena ini adalah kita murni membeli saham, yaitu jangka panjang minimal 3-5 tahun kita bisa. Tapi di JIU akan memberikan yang terbaik untuk kita semua investor. Lalu sekarang ke transfer dana. Transfer dana ini adalah yang biasa kalau kita mau mentransfer dana dari akun kita ke akun yang lain itu pakai konversi USD. Nah, ini kalau kita mau transfer, ini akun pribadi kita ataupun akun bonus, ini jumlahnya berapa, lalu di sini ada kode mitra. Kalau kode mitra ini saya sebutkan misalkan, nah ini akan muncul namanya, pastikan namanya betul yang akan kita transfer sebelum kita klik kirim transfer.
Karena nanti kalau sudah dikirim, ternyata itu salah akun, itu tidak bisa dibatalkan. Nah, ini kirim transfer, lalu nanti kita untuk transfer kita akan dapat kode yang akan dikirim lewat email kita. Dan setelah itu baru kirim transfer, setelah kasih kirim kode baru ditransfer. Jadi ada level keamanan karena ada kode transfer yang dikirim ke email kita. Jadi kita bisa ngecek lagi akunnya benar nggak nih. Kalau akunnya nggak benar kita batalkan. Lalu setelah transfer dana, menu berikutnya ada profil. Profil. Nah ini profil, ini yang harus kita isi nomor telepon, ini nama depan, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, status keluarga, negara, kota, lalu pendidikan dan kegiatan atau aktivitas kita. Ini kita simpan. Kalau profil sudah terverifikasi, ini verifikasi nomor telepon ya, ini sudah terverifikasi. Verifikasi nomor telepon itu yang lewat telepon maupun lewat WA. Yang kedua adalah KYC. KYC ini sudah, karena ini sudah terverifikasi, ini KYC terverifikasi, dan ini waktu itu menggunakan KTP dan BPJS, kartu BPJS. Ini diterima juga oleh DJU. Yang penting pengisiannya benar. Nah, di sini saya akan kasih contoh untuk akun yang belum KYC. Saya kasih contoh lagi. Sebentar. Di sini profil. Nah, ini belum ada nih KYC-nya belum dilakukan KYC. Jadi di sini masih ada. Nah, data investor diisi dalam bahasa Inggris. Yang diisi dalam bahasa Inggris itu nanti seperti nama kecamatan, nama kota itu bisa. Tapi nama, ini namanya lengkap, ditulis di sini nama lengkap. Contoh namanya. Lalu ditulis jalannya. Lalu ditulis nomor rumahnya. Lalu ditulis RT RW-nya, misalkan 0308. Apartemen itu tidak ada, jadi saya kasih tanda main. Lalu kelurahannya. Lalu kecamatan, lalu kota atau kabupaten, lalu provinsinya Jawa Barat, ini ditulis dalam bahasa Inggris, West Java, kode pos. Oke, setelah ini kita diminta untuk identitas ya, identitas contohnya nih, kita kasih identitasnya KTP. KTP, saya harus cari identitas KTP. DJU. KYC. Data KYC. Contoh nih KTP, saya kasih KTP-nya ini. Contoh KTP ini. Lalu di sini adalah dokumen yang mengkonfirmasikan alamat. Kita cari lagi dokumen yang mengkonfirmasikan alamat. Nah, kalau BPJS yang sekarang itu ada alamatnya. Ini diterima oleh DJU. Yang punya BPJS itu bisa pakai. Atau pakai rekening koran atau bukti rekening koran, kalau BCA itu bisa diminta. Ataupun mandiri rekening koran, kalau pakai mandiri online juga bisa. Nah, di sini foto verifikasi, ini yang ada tulisan DJU. Saya akan kasih contoh foto verifikasi.
Nah, nih begini. Contohnya ini. Nah, fotonya ini nggak jelas saya nanti akan saya sharekan lagi contoh yang jelasnya. Lalu klik kirim. Jadi apa namanya, setelah lengkap ini baru boleh dikirim. Kalau belum lengkap nanti nggak bisa. Kalau kita mau batalkan, kita klik silang, lagi, kita klik silang lagi. Nah, oke, ini untuk KYC, proses KYC. Lalu di sini ada ubah kata sandi. Siapa yang kata sandinya itu lupa atau pengen diganti yang baru, kita bisa ubah kata sandi di sini. Ini misalkan sandi yang lama, lalu kita ubah sandi baru, konfirmasi sandi baru, lalu simpan. Lalu di sini ada autentikasi 2 faktor. Ini adalah yang biasa kita pakai itu namanya ini apa? Google autentikasi. Google autentikasi di sini ada videonya, kita bisa buka. Lalu sertifikat. Nah, sertifikat ini seperti ini artinya belum KYC, belum berhasil. Jadi ada sertifikat. Nah, ini yang saya bilang tadi, sertifikat DigiU Education. Karena sudah menyelesaikan kursus, jadi ada sertifikat DigiU Education. Lalu berikutnya lagi, menu berikutnya yaitu bonus saham. Bonus saham ini adalah saham yang diberikan oleh DigiU secara jadi kita disuruh, sebentar saya geser, ini saya geser. Nah, di sini ada beberapa akun, jadi lengkap. Ini udah ada beberapa yang sudah diklik. Dia harus ambil dari yang saya ambilkan lagi dari akun yang belum ikut sama sekali. Atau gini, dari Instagram, misalkan Instagramnya kita verifikasi itu kita masuk akun Instagram kita. Lalu Facebook kita, ini tersedia kalau kita udah otorisasi dulu di Facebook. Lalu di sini masuk dengan ini kasih otorisasi, ini belum dilakukan. Lalu VK ini adalah semacam Facebooknya Rusia. Jadi VK ini kita bisa masuk, kita bisa daftar. Setelah ini kan ada bonus DigiU, ini sahamnya nanti akan masuk ke saham kita yang di sini, akan masuk ke sini. Jadi ada, kalau sudah verifikasi itu ada 25, 25, 25, 25, lumayan. Lalu berikutnya lagi, oh maaf, tadi saya ada ketinggalan yang di program mitra ya. Di program mitra tadi, saya ulang lagi. Di sini ada promo DigiU. Sorry, promo DigiU ini adalah ada skornya. Nah ini ada promo DigiU yang kemarin sudah dijelaskan. Ini ada skornya. Jadi di sini ada indikatornya itu adalah 1 bulan bersama DigiU dihitung 10. Itu saat ini udah 19 bulan, berarti 190. Investor ya itu dihitung 30, iya di 30. Level kedalaman, ini levelnya 1. Itu hitungannya 5, ini ada level, ini ada 4 jadi 20. D1, statusnya D1 sampai D7 itu 20, sekarang D3 artinya dapat 60. Tugas kontribusi 9 nih yang dilakukan, yang tugas tadi. Ini ada 45 totalnya. Karena ini belum berlisensi, oh udah habis ini. Kemarin ambil lisensi 1 bulan, jadi setelah habis kita harus lisensi lagi. Nah ini nggak lisensi, jadi dia hanya 345. Lalu kembali lagi, tadi udah bonus saham, sudah. Lalu sekarang ke informasi. Informasi ini adalah situs resminya DigiU. Kalau kita klik, kita masuk ke situs resminya DigiU. Ini adalah frekuensi ask question. Di sini kita klik ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam akun pribadi DigiU. Lalu ini yang ketiga adalah email supportnya DigiU. Nah ini
pribadi di Jubot. Teman-teman mungkin ada yang belum ikut diklik nih. Jadi kita harus mempunyai Telegram. Kita harus punya Telegram dan kita bisa klik ini. Nanti dia akan nyambung ke Telegram kita. Terus selalu nanti akan dapat kode. Karena ini akun personal botnya punya saya, jadi nanti saya nggak akan klik ini. Saya itu lagi, balik lagi. Nah, yang setelah itu ada saluran Telegram. Kita ikut Telegramnya, dia ada bahasa Indonesia, ada ini yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Grup VK kita juga bisa ikut. Instagram, YouTube, dan Facebook. Ini kalau kita ikutin semua kita dapat bonus-bonus tadi. Lalu setelah informasi layanan kami, ini adalah layanan dari DGU. Yang saat ini tersedia adalah PAMPI ini sekarang sudah tidak ada, jadi ini kita skip aja. Ini DGU Education tadi sudah kita jelaskan. Kalau kita mau lihat pergi, nah ini akan muncul seperti tadi. Nah, muncul seperti ini kan. Saya balik lagi, karena ini sudah, jadi saya skip aja. Lalu ini di GeoVision itu atau GeoVision atau Alpha. Nah, di sini ini yang kita nyalakan kamera. Izinkan nyalakan kamera. Ini adalah layanan demo untuk pengenalan objek dan orang secara real time. Nanti bisa mengetahui wajah kita tuh umurnya berapa, jenis kelamin, terus dia juga bisa membedakan antara emosi, kegembiraan, kesedihan, kejutan, atau gangguan atau ketenangan. Lalu juga bisa menentukan usia seseorang. Jadi di GeoVision ini gunanya mengenali objek, kendaraan, hewan, peralatan, olahraga, makanan, barang, dan interior. Lalu bisa membedakan orang berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita. Jadi kalau untuk wajah itu nanti 3 yang akan dikenali, yaitu jenis kelamin. Yang keduanya membedakan emosi. Kalau kita lagi senang atau lagi sedih atau lagi tegang, itu nanti akan terdeteksi oleh GeoVision ini. Yang ketiga yaitu usia seseorang. Nah, kalau ini kita nyalakan, ini karena ini saya pakai laptop, dia tidak terdeteksi. Harusnya terdeteksi sih ini. Nah, enaknya kalau ini pakai handphone. Kalau pakai handphone langsung dia pakai handphone. Lalu ini kita balik lagi. Lalu yang ketiga, ini vision sudah, sekarang ke voice, di GeoVoice. Di GeoVoice ini, nah ini adalah yang ini masih tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Layanan demo di GeoVoice Alpha, yaitu layanan online memungkinkan Anda membuat file audio dari teks. Layanan ini bekerja dalam mode uji coba hanya dalam bahasa Inggris dan Rusia, batasnya 200 karakter. Jadi kalau contoh kita mengetik, misalkan I want to go to market, misalnya, ini langsung kita generate, itu di generasi. Enggak mau. Rupanya aja ada
nggak mau ini. Ini harus dari handphone ini, jadi tidak bisa dari laptop. Jadi tidak bisa dari laptop. Saya balik lagi ke sini. Nah, ini visi komputer ini ada di Google Play atau di Play Store yang bisa di-download. Kalau di desktop dia tidak ada. Ini adalah semua menu yang ada di Digio, yaitu rumah, berita, pengisian kembali akun, pembelian Digio, program mitra, Digio Well, Digio Education, angsuran, akrual, penarikan dana, transfer dana, profil, bonus saham, informasi, dan terakhir layanan kami. Jadi untuk pengenalan sampai di sini, ini sudah selesai. Jadi saya akan stop screen. Oke. Saya akan share screen kan kembali untuk ke sorry, saya stop aja. Stop aja. Baik, untuk presentasi saya rasa sudah cukup. Mungkin ada yang mau tanya, silakan buka mic-nya ya. Jadi yang mau tanya silakan buka mic-nya. Sesi tanya jawab sekarang. Bu Tri, itu Pak Delis sudah ada, jadi mungkin sudah bisa ada ya? Oke, Pak Delis dulu ya. ada kata sambutan atau gimana? Ya, oke, Pak, karena Pak Delis sudah ada, jadi teman-teman, ini Pak Delis sudah ada. Silakan Pak Delis, say hello ke teman-teman yang dari mana sekarang tempatnya? Langowan. Silakan tempat waktu dan tempat Pak Delis. Oke. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Teman-teman saudara-saudara saya dan seluruh mitra yang ada dari Sabang sampai Merauke yang malam ini bergabung bersama-sama dalam webinar khusus sesi informatif atau edukasi menyangkut semua tools yang ada dalam user account. Dan ini saya sambut dengan baik, apresiasi untuk National Representative atas inisiatif mereka untuk memberikan kepada kita keterangan-keterangan yang mungkin ada yang sudah tahu sebagian, ada yang sudah tahu sekali, tapi ada yang masih kabur, belum terlalu jelas. Kesempatan apa yang disampaikan, dijelaskan oleh teman-teman National Representative kiranya makin memperjelas bagi kita semua tentang bagaimana cara menggunakan akun Digio kita yang lumayan kompleks dan komplit. Jadi sekali lagi apresiasi saya untuk teman-teman National Representative atas inisiatif untuk membuat webinar seperti yang sudah pernah dibuat sebelumnya tentang KYC oleh Mas Samuel, hari ini tentang user account, berikut juga tentang mungkin edukasi dan lain-lain. Ini semua untuk kepentingan kita bersama supaya kita dapat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Digio. Saya kira itu yang saya mau kasih tahu. Terima kasih atas kehadiran tentu kita semua untuk mengikuti webinar ini. Atas penjelasan dari Ibu Tri dan Mas Samuel, saya sampaikan banyak terima kasih. Nanti kita akan ada lagi mungkin berikutnya webinar dalam sesi lain yang akan secara bergantian tim Digio Indonesia akan selenggarakan. Bravo untuk kita semua, salam Digio. Salam Digio, makasih Pak Delis. Baik teman-teman, terima kasih dari Pak Delis yang telah memberikan kita semangat juga ya. Semangat teman-teman, kita investor nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh
lesu. Walaupun kondisinya lesu, kita harus tetap semangat. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini nanti saya minta tolong Om Samuel untuk bantu. Saya mau ambil minum dulu. Saya mau minum dulu. Sambil minum ya. Teman-teman santai saja. Jadi ini sesinya memang saya buat bilang ngobrol santai. Karena ini pertama, tadi saya juga agak kelupaan ini apanya? Recordnya agak telat tadi. Recordnya agak telat. Teman-teman itu kita rencananya ya nanti kemungkinan 2 minggu lagi itu Pak Ma'ruf akan membahas tentang DigiWealth. Jadi ya Pak Ma'ruf. Soalnya ini kalau membahas tanya jawab, kalau yang ditulis itu ada 2 pertanyaan tentang DigiWealth gitu loh. Apakah kita bahas sekarang karena nanti jadinya kan apa enggak 2 minggu lagi gitu atau nanti di grup aja. Paling nanti ada sesinya kali lebih baiknya karena di Wealth kan lebih fokus aja. Jadi nanti mungkin saya jelasin cara deposit, cara withdraw, cara transfernya gimana. Pokoknya lebih ke Wealth dan kripto lah mungkin nanti. 2 minggu lagi ya? Ya, insya Allah. Oke. Siap. Berarti ini yang tanya di DigiWealth kita bisa skip dulu atau nanti dijawab di grup atau japri-japri gitu ya? Boleh kalau mau japri-japri juga sekali, nggak apa-apa. Ya takutnya udah mau WD nih. Ini nanyanya Iya, WD soalnya. WD kan tanggal 2 sampai tanggal 6 kan. Oh iya. Japri Nanti kalau jampi. kalau Japri nunggu boleh. 2 minggu lagi kelewat, Pak. Jampi jangan Boleh. ya. Lebih bagus sih tanggal 3 atau tanggal 4 karena itu kan dibukakan tuh. Jadi langsung praktekkan aja WD sekalian. Jadi kita mau adakan lagi tanggal 3 4. Siap. Siap. Zoom-nya kita sekarang bebas, jadi kita siap untuk webinar. Mungkin kalau webinar enaknya di hari Kamis ya. Kamis itu tengah-tengah gitu. Iya, jangan malam Minggu sama malam Senin. Iya, saya yang jelas Sabtu dan Senin nggak bisa. Jadi ini ada yang tanya juga tadi jadi nanti untuk level ini kita akan bahas juga sendiri. Jadi di program afiliasi kita akan ada sesi sendiri karena itu panjang penjelasannya. Jadi nanti kita jelaskan di sesi program afiliasi. Jadi Berarti hanya pengenalan akun pribadi dulu. Pengenalan akun pribadi bagi teman-teman yang sudah paham itu nggak apa-apa, tapi ada yang belum sama sekali karena masih banyak yang japri. Silahkan yang kita sambil santai aja, ngobrol santai, tidak harus serius. Ini ada yang resen, siapa yang resen? Pak Kanis ya. Pak Kanis resen? Ya siap Bu. Siap. Ini Bu mau tanya tentang anggota baru. Kemarin kan ada yang dapat BL saya baru. Biasa kan dapat bonus 100 dari perusahaan, sama 100, 200 dari kita dikasih bonusnya. Nah, kan kirimnya 200 lembar saham. Nah, di akunnya cuma 200 lembar. Berarti kan kita udah nggak dapat lagi dari perusahaan ya? 100. Sekarang kebetulan saya belum mendaftarkan lagi, jadi saya belum tahu persisnya. Udah agak lama nggak daftarin lagi, jadi besok saya coba dulu deh. Saya akan coba dulu. Cuma kalau saya nyoba kalau pakai akun saya kan saya masih bisa memberi ke semua jaringan. Nah nanti besok saya akan coba ke akun anak saya yang dia dia kan akun biasa ya, jadi bisa untuk ngecek itu masih dapat. Setahu saya sih masih kita bisa dapat 100 yang dari kita pas buka, terus nanti dari upline-nya dapat 100. Iya. Begitu Pak Kanis? Iya. Wah kemarin itu, kenapa cuma 200? Yang saya kirim kan 200, harusnya 300. Oh iya kan 300 Pak Kanis? Iya, kan ada bintang.
Harusnya kalau akunnya ini bisa cuma 100 ya, nggak bisa 200. Yang bintang itu Bu, ada kan ada Oh bintang, oh kalau bintang ada, kalau bintang ada. Ini Ya. kalau leader council itu memang ada. Kalau kita bintang itu kita bisa ngirim dan 100 atau yang 200. Atau bahkan Ya, yang 2000. Yang 2000 2000. juga ada. Saya sudah habis semua itu, udah saya bagi-bagi. Udah 3 kali bagi-bagi. Sudah 3 kali. Itu aja Pak ya, nanti saya akan coba dari akun saya. Masih bisa apa enggak gitu. Saya tambahkan ya, pertanyaan Kanis, yang 200 itu hanya bisa dikirim 5 kali. Ya. Itu untuk yang bintang. Jadi kalau sudah habis 5, berarti yang 200 nggak bisa, yang tersisa 100 lembar itu untuk 40-an, 45 atau 50 orang sesuai undangan. Lalu bagaimana kalau hadiahnya sudah habis? Artinya kalau sudah habis, pojok kanan atas itu hanya 2 alternatif yang bisa kita buat. Pertama, daftarnya itu dikasih ke downline dari kita, supaya juga pengaruh untuk status level kita bangun jaringan, karena kita sudah kehabisan gift kan untuk dibagikan. Atau cara kedua, kita sendiri yang mesti beli paket baru. Seperti saya sudah habis sama sekali, akhirnya beli paket baru. Yang dulu dapat 500 kalau beli paket baru, entah cicil atau cash. Saya coba beli yang 100 di perusahaan itu, ternyata dapatnya masuk ke kita bukan lagi 500 gift, tapi tinggal 200. Jadi lebih kurang, karena sahamnya kan makin naik. Jadi bonus-bonus makin hari makin kurang, dan ada saatnya memang hilang. Tapi mumpung sekarang walaupun level kurang, itu masih dapat lah. Itu yang masih bisa kita bagikan kalau masih ada gift pada kita. Jadi kalau sudah nggak ada, ya boleh dikasih ke downline kita, itu caranya. Tapi Pak Kanis kan masih punya banyak, masih bisa dibagikan ke banyak orang yang sangat. Oke. Baik, ada lagi yang mau tanya atau mau sharing, boleh ya di sini. Mau sharing boleh, mau tanya jawab boleh. Jadi ini sesi, ini saya kasih waktu untuk ini sampai jam 21.30, sorry. Berarti ini sudah, jadi nanti sampai jam 21.15. Sampai jam 21.15. Jadi nanti masih bisa tanya jawab maupun sharing. Om Sam, ini masih. Nanti Om Sam mulai jam 21.15 ya, kuisnya ya. Putri, masih Putri. Ya. Saya lihat masih ada dapat 100 dari perusahaan. Oh, masih dapat? Masih dapat ya ini. Bagus. Aku malah belum mulai daftarin lagi, Pak. Ada yang mau daftarin tapi belum saya daftarin karena kebetulan waktunya lagi padat banget, jadi belum sempat daftarin. Dibagilah. Sip, bagus, masih dapat. Pak Kanis udah jaringannya udah banyak banget pasti. Dikit Bu. Karena saya lihat di daerah sana lebih cepat loh itu berkembangnya dibanding di Jakarta. Mungkin karena Jakarta kita leader-leadernya banyak kali ya. Di daerah lebih cepat malah. Ya Om Samuel ya. Pak Isak mungkin mau bertanya ini. Oh iya. Tuh. Pak Isak. Boleh bahas konser sedikit tapi nggak banyak ya. Itu boleh ada pertanyaan dulu Bu itu. Mana? Tentang pembelian license, bayarnya gimana? Oh, pembelian license itu bayarnya taruh dulu uangnya di akun kita, di pribadi ataupun di mitra. Jadi nanti kalau udah ada tinggal klik aja 15 atau yang 30 atau yang 100, tapi dananya kita siapkan dulu. Kalau waktu pengalaman saya itu kayaknya harus ditransfer ke akun utama dulu, kalau nggak salah ya. Oh, aku juga dari utama sih ngambilnya.
Ya pokoknya ada duit di akun lah gitu. Oh iya, nih saya coba kasih tahu untuk ini ya, di program mitra ya. Nah, saya screen sharing lagi ya. Kan waktunya masih banyak, saya screen sharing lagi. Sorry, screen sharing. Sini. Nah, ini untuk program mitra, ini kan ada pembelian lisensi. Kalau di sini dananya nggak ada, ini kita nggak bisa beli lisensi. Kalau di sini ada, langsung bisa beli. Saya mau kasih contoh. Perlu dikasih contoh nggak? Tadi yang nanya siapa tadi? Boleh lah, Bu. Boleh ya? Sebentar, tapi tunggu sebentar ya sambil Om Sam isi dulu, aku mau coba ngisi. Ini kan sebetulnya ini udah habis ini lisensinya. Karena kasih contoh harus depo dulu Bu, waktunya keburu habis. Ada yang 2000 tadi, Bu. Ada yang Itu 2000. kosong tuh saldo. Kosong saldonya, makanya ini mau diisi dulu. Ya udah enggak usah kelamaan. Masa ya kelamaan ya? Udah bahas sponsor aja. Jadi ini aja intinya pokoknya kalau kita mau 1 bulan klik ini lalu Ya. beli lisensi. Kalau yang 3 bulan klik ini lalu beli lisensi. Yang 3 bulan klik ini baru beli lisensi. Satu lagi saya mau tambahin, mau kasih contoh itu untuk di transfer dana. Di sini transfer dana ini ada teman-teman yang masih bingung. Kita kalau ada di mitra misalkan ada 10, mau kita transfer ke akun pribadi. Jadi mitra bisa mentransfer ke akun pribadi, tapi akun pribadi tidak bisa mentransfer ke mitra. Nah, ini pakainya yang transfer antar akun. Nah, di sini baru nanti muncul jumlahnya ada berapa, kita langsung transfer gitu aja. Ini aja sih saya mau tambahannya. Udah itu aja. Oke. Lanjut masih ada pertanyaan? itu tadi yang nanya Pak Ishak tuh, Pak Ishak. Oh, Pak Ishak. Pak Ishak kenapa nggak buka itu aja, mic aja? Maksudnya di situ kan diskon 30 waktu beli tidak bisa kalau uang tidak cukup 30, begitu juga ya 100. Betul Pak Ishak. Jadi kalau dananya tidak cukup tidak bisa beli. Itu diskon 33% itu dari berapa ya? 15 kalau nggak salah per bulan. Iya, 15 per bulan. Jadi diskonnya itu dari 15 per bulan. Kalau 3 bulan langsung bayarnya 30. Artinya diskon, ada diskon. Kan kalau 3 bulan kan mestinya 45. Nah, tapi kita bayarnya 30 aja gitu. Betul. Bukan Nah, berarti kalau 30. tahun diskonnya malah 44%. Nah, maunya 33% dari $30, Bu. Mungkin nggak tahu, ini interpretasi saya. Jadi ya begitu. Ya, 33% itu dari 45 karena 3 bulan kali 15 jadi 45, jadi itunya jadi 30. Lumayan kan dari 45 jadi 30. dan juga kalau dari komisinya sih bedanya banyak. Iya. Jadi di sini nanti akan dijelaskan di program afiliasi, akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini memang khususnya untuk yang memang ada partner atau ngembangin jaringan atau mau ikut digital atau sudah ikut. Nah, itu banyak, dapatnya banyak. Betul. Masih ada 3 menit, Ibu bisa jelaskan soal konsor 3 menit. Oh iya, konsor, tanya konsor tadi siapa tadi yang ada mau tanya konsor? Si Ibu Dinda. Pertanyaannya apa? Ibu Dinda bisa buka mic, Dinda. Dinda, silakan buka mic. Iya, selamat malam. Malam. Ini Ibu Dinda atau Floja. Oh, Floja itu Dinda, ya. Tapi nggak kelihatan mukanya nih. Iya, ini si baby sambil nidurin si bocah. Oh gitu ya. Gimana? Oh, ya gimana?
misalnya begini, saya kan ada sponsor. Seandainya saya tidak bisa membayar selanjutnya, pembayarannya gimana? Tidak bisa membayar selanjutnya. Heeh. Untuk Karena kan- sponsor itu kita kasih waktu tenggang untuk kalau sudah 2 bulan kita lelang. Nah, berarti stop sampai di situ, nanti sahamnya akan ditransfer ke akun pribadi saat berbarengan dengan setiap 6 bulan sekali. Lalu akun yang punya Mbak Flo itu nanti diambil oleh orang lain kan? Nah, kalau diambil oleh orang lain, berarti orang lain dapatnya dari yang nerusinnya tadi. Lalu kalau misalkan Mbak Flo nanti suatu saat misalnya nih ada rezeki, terus pengen ngambil lagi, itu ikut yang lelangan lagi, bukan yang akun yang sebelumnya. Melanjutkan lagi. Ikut yang lelangan lagi, artinya kalau makin ke sana kan nanti tinggal sedikit lagi cicilnya nih gitu. Tapi yang penting sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir, sponsor ini akan rugi. Karena sponsor ini kan sama dengan yang itu kan kemarin ada teman lanjutin juga gitu. Boleh. Ada teman yang lanjut, boleh. Tapi boleh. nanti masuknya juga, nanti pembagian juga langsung ke akun kita juga. Kalau dilanjutkan oleh orang lain, nanti ke akun yang melanjutkan. Oh, ke teman. Maksudnya gini, ada gimana? Bisa langsung, tapi dapatnya sesuai juga. Sesuai yang kita cicil. Banyak semakin karena kan kalau kita kan udah tahu dari awal kan kita ibaratnya dapat, nanti semakin lama kan semakin banyak gitu loh. Pendapatan kan beda 6 bulan. Yang bedanya tuh hanya di terakhirnya saja. Ya. Jadi kalau selama cicilan 1 sampai 29 kan kalau kita cicilan 1 sampai 6 bulan itu dapatnya dari 6 bulan ke 12 bulan kan pasti lebih banyak yang 16 sama 12 bulan tadi kan? Oh tidak. Jadi gini, cicilan 1 sampai 29 itu sahamnya 40%. Lalu cicilan 30 itu baru yang 60% plus bonus. Jadi untuk selama cicilan itu flat terus sama. Jadi satu slot itu kalau nyicil 17 itu dapat 333,33 per bulan. Oh, jadi flat ya? Flat. Jadi yang banyak yang terakhir dong. Terakhir. Yang terakhir. Makanya jadi terakhir nggak boleh gagal. Jadi harus temannya ini. Terakhir, gitu. Iya. Jadi jangan pernah kasih yang terakhir ke orang lain. Begitu. Yang tambah besar dividennya, Bu. Kalau bisa yang terakhir tetap dipertahankan. Iya. Yang tambah besar itu dividennya. Oke. Bayarnya tetap, tapi dividennya tambah besar. Bayarnya tetap. Iya, dividennya yang dan lebih besar. Dan harganya saham kan semakin lama kan semakin mengecil, tapi kan kita dapatnya kan tetap. Sama. Iya. Ya karena sahamnya kan kita tetap harga lama kan, baru. Betul. Oke, sekarang kuis dulu ya sebentar ya. Ya, silakan. Oke, terima Jadi kasih. tadi yang sudah, suara saya jelas enggak? Jelas. Oke. Tadi 10 nama itu enggak usah ikut ya. Ingat yang 10 nama udah disebutkan nggak usah ikut. Tadi udah dapet. Oke. Yang belum setor nama, yang belum setor nomor bisa setor ke saya. Masih ada 2 orang saya belum dapat. Ibu Maria Immaculata sama siapa tadi ya? Oh, sama Maria Nisha. Oh, semua Maria ya. Oke, sekarang pertanyaan untuk yang lainnya yang belum. Putri atau siapa ini? Pak Delis atau Pak Ma'ruf bisa lihat. Tolong lihat siapa yang jawab. Jawabnya pakai itu ya apa? Tunjuk tangan ya. Gimana kalau tunjuk tangan itu di sini? Raise hand. Raise hand itu klik yang mana? Reaction. Nih reaction ini. Oh, reaction diklik gitu. Iya.
dikasih klik resen gitu kayak gini tonton. Nanti ada Oh, tangan. ini ada ikonnya nih. Kalau kita udah selesai kita lower hand gitu. Tuh, mana handnya saya kok belum kelihatan? Nah, tadi ada. Ini ada handnya. Ini ada handnya. Bentar, saya nyobain deso. Sama Loh. ini kita masih uji coba jadi. Kok tangan saya ndak hilang-hilang, Bu? Ini lower dan klik lagi lower. Klik lagi lower. Diklik lagi. Terus diklik lower. Ini klik lower. Ini resen. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Iya, gitu. So, ya wis gitulah pokoknya ya. Nah, sekarang nanti Putri atau Putri ya, liatin yang raise hand siapa. Ini pertanyaannya gampang kok. Ya. Ini benar gampang. Yang pertama, apa bahasa Inggrisnya kecerdasan buatan? Ayo, siapa? Resen? Siapa tuh? Bentar, yang pertama kali Pak Rosaid Dhani. Bukannya Pak Said Dhani udah masuk dalam daftar, Om? Sudah. Nah, Pak Said Dhani udah masuk dalam daftar. Iya. Yang berikutnya siapa? Tekan, Tori. Kalau ini Trenggana tuh Pak Bambang. Udah masuk belum Bambang? Bambang Suwendo. Om yang jawab itu artificial intelligence-nya tulisannya salah. Bambang Sopo? Nih, yang Trenggana jawab. 20 untuk mendengar notifikasi. Dia kelihatannya sinyalnya. Ya. Jawabannya Jawab, apa? Pak. Jawabannya Bahasa Inggrisnya kecerdasan buatan. Intelligence. artificial intelligence. Oke, nanti hubungi saya ya, Pak. Yang lain lower hand lagi ya, lower hand tolong ya. Balikin ke lower hand semua. Gampangan ya, gampang ya. Gak usah susah-susah. Yang penting kita bahagia semua. Ya. Yang kedua, kepanjangan dari KYC apa? Heri Rudianto. Saya Heri Rudianto, tolong di unmute. Kepanjangan KYC. Know your customer, Pak. Iya, know your customer. Betul. Ya. Heri Rudianto. Pak Heri nanti hubungi saya ya. Lalu pertanyaan berikutnya, KYC itu buat apa ya? Bisri Mustafa. Iya, Pak Bisri. Bisri Mustafa. Tolong di unmute. Banyak gangguan sinyal kayaknya ya. Pak Bisri Mustafa. Silakan dijawab. Gunanya KYC apa? Trenggana tolong di mute ya. Pak Bisri Mustafa. Udah Pak denger. Bisri Mustafa udah saya unmute tapi tidak unmute. Nah, sakti Bu. Dia udah unmute tapi nggak mau unmute. Nah, kipiye. Pak Bisri, diketik aja Pak Bisri, diketik. Udah untuk mendapatkan sertifikat saham. Nah, bukan sertifikat saham. Ayo, siapa lagi? Jawabannya enggak salah tapi kurang tepat Kurang ini. tepat ya, kurang tepat. Kenapa harus ada KYC ya? Bikin repot. Ya, siapa? Soalnya ada Pak Kanis.
Pak Kanis tadi kan yang 10 sudah. Belum. Pak Kanis belum. Oh, belum. Silakan Untuk jawab kalau keabsahan gitu. kepemilikan saham, Bu. Hmm? Keabsahan kepemilikan saham. Untuk Keabsahan kepemilikan saham kita di DJU. ada sedikit lagi. Sedikit lagi. Itu loh yang di sana itu loh supaya saham kita Diakui. diakui apa? Sekuritas. Nah, baru betul. Betul. 3 Ya. Kanis. Oke, itu jawaban sederhana ya. Jawaban yang Iya. sebenarnya adalah sebenarnya itu ketentuan internasional untuk memeriksa apakah kita ini aliran dananya sah atau tidak, kayak gitu-gitu ya. Karena banyak yang juga cuci uang di mana? Di bisnis-bisnis di internet itu. Di KYC itu menunjukkan bahwa memang kredibel. Ini memang salah satu kalau lihat bisnis itu ada KYC-nya ya lumayan lah ya, kita rasanya mantep. Oke, berikutnya pertanyaannya sederhana saja, apakah kita harus beli lisensi? Tadi sudah dijelaskan kan sama Putri. Pak Sandro, silakan Pak Sandro Rengkung di unmute. Iya, lisensi itu Iya. pilihan. Iya atau tidak? Tidak wajib. Tidak, oke. Benar Pak. Sandro. Berikutnya, gampang kan pertanyaannya? Ya atau tidak aja wis. Nah, berikutnya ya. Hilang suaranya. Iya, tadi saya di mute sama Putri. Maaf, pencet. Lagi saya cari. Ya apa-apa wis. Latihan. Ben guyu kabeh, Bu. Nah, kan tadi lisensi ndak harus ya. Tapi sebenarnya lisensi itu buat apa ya? Kalau kita ikut sebenarnya buat apa? Apa kegunaan lisensi? Ya, pertanyaannya itu lisensi itu buat apa? Pak Sandro sudah menjawab, jadi tidak boleh menjawab lagi. Oke. Ya, silakan. Lisensi itu untuk yang mengembangkan jaringan. Udah ngacung belum tadi? Toto ada suara. Suaranya Pak ngacung. Kayaknya Pak Bambang nggak tahu lah itu cara raise hand. Ya, Pak Bambang. Enggak. Tadi Pak Bambang sudah masuk Bu dalam 10 yang pertama. Berarti itu batal. Iya. Ini Pak Bisri sudah tadi saya lower. Ya mungkin kalau Tadi salah. Sorry Pak Bisri tadi. Pak Bisri tadi belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, kalau gitu Pak Bisri yang jawab. Pak Bisri silakan di unmute. Untuk mendapat jaringan yang lebih besar. Bagaimana Om? Ya boleh lah. Boleh. Nanti Pak Bisri jawabannya betul. Dijelaskan yang lebih benar Om Sam. Ya seperti tadi jawabannya Pak Bambang sebenarnya untuk mengembangkan jaringan. Tapi dampaknya ya nanti untuk itu
komisinya ya lebih besar. Cuman ya tidak semata begitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-6. DGU Vision itu buat apa? 2 kata aja. Tadi udah disebut juga sama Putri. DGU Vision itu loh yang Ada tadi 3. ada. Dua kata aja Bu, nggak usah susah-susah. Saya itu waktu itu pernah ikut DGU Vision, lalu saya umurnya dianggap masih 30-an. Saya 45. Ada yang jawab? Belum ada. DGU Vision untuk apa? Handphone ku. 2 kata, huruf pertama P, lalu kata kedua huruf pertamanya O. Pengenalan objek. Ya. Pengenalan objek, Pak. Ya, ini siapa ini? Ini ada nomor polisi. Iya, namanya Lisin itu, Pak. Hah? Lisin. Isi. Lisin. Ya. Oh, Lisin. Ya. Ini nanti yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Loh, ini sudah ada yang angkat tangan, ini si Pak Irfan siapa? Oke, Lisin ya, nanti hubungi saya ya. Oke, silakan. Jadi untuk pengenalan objek. Oke, berikutnya. Bagaimana cara mendapatkan saham gratis di DGU? Ada banyak tuh. Tadi udah dibahas. Ini tangannya ngacung terus ini. Siapa calon ini? Calon. Ya, Putri tunjuklah yang mana. Nggak ada nih, nggak ada yang mau, nggak ada yang resen kok. Ini ada yang tangan rasen ini di bawah ini loh. Mana? Pak Irfan. Oh, di sini nggak ada. Nah, Oh, loh. ini Al-Fahid. Oh, itu gambar ya? Gambar Al-Hafid. tangan ya? Pak Al-Hafid. Bukan angkat. Pak Al-Hafid itu kan. Bisa. Ya? Semua nomornya. Pak Ya. Al-Hafidz ya? Jawabannya Ah, apa? Ya, benar. Ini lagi Silakan, Pak. ada mitra nih yang sedang registrasi untuk DGU. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jawabannya apa, Pak? Untuk bisa dapat saham gratis di DGU. Saya belum dengar pertanyaannya. Tadi ada mute-nya, ada mute. Nggak dengar pertanyaannya, Pak. Boleh diulang, Pak? Nggak dengar. Saya baru Iya, Ki. baru join, Pak. Bagaimana cara dapat saham gratis di DGU? Oh, begitu. Pertama adalah mensponsorin 2 orang, sudah verifikasi dapat 200 saham DGU. Yang kedua, setiap orang yang mendaftar ada 5 referral, kita kasih masing-masing 100 saham dan perusahaan akan memberikan kita 200 saham gratis. Yang ketiga adalah mensinkronkan link media sosial kita dengan DGU, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Iya, oke. Jawabannya luar biasa. Hadiahnya apa ini, Pak? Oh iya, dari tadi belum dibilang ya hadiahnya ya. Kita untuk setiap orang itu nanti dapat pulsa 10.000. Oh, 10.000, alhamdulillah. Iya. Nanti kasih nomornya ke saya ya, Pak. 0813. Enggak, nanti aja. Nanti waktunya habis, catat satu-satu. Oh, begitu ya. Ya. Oke ya, pertanyaan berikutnya. Berapa harga saham DGU sekarang? Nah, gampang banget nih. Harga saham 0,13 per lembar saham. Enggak, yang lain, Pak. Ya, sudah. Gilirannya lain.
Ini Pak Jadi, Yuli pribadi udah di-mute. dapat belum ya Pak Yuli Saya pribadi? pikir cepat tepat, sebagai cepat tepat nih, Pak. Di mute dulu. Oke, bentar. Yuli pribadi, Om Sam Yuli pribadi udah termasuk tadi belum? Udah. Oh, udah. Udah. Mas Yuli maaf. Boka. Siapa tadi? Ada yang jawabnya langsung aja. Ada yang jawab di chat ini, Bu. Ini Kita ada yang chat Oka Ramadhani. Betul aja tuh. ya wes si Oka. Gampang-gampang toh? Ya. Nek tak ngomongi gampang pasti gampang. Nek tak ngomongi susah pasti susah. Berapa harga saham di Jiu bulan November? Nah lo, mikir. Nah lo, November. Tanggal 1 November berubah menjadi, ini ada 2 yang lower recent. Sebentar. Pak Kanis sudah, Pak Sandro sudah, dua-duanya nggak boleh. Iya. Makin dikit, Bu, soalnya yang melo ki 31. Ada Oka Ramadhani ini sudah, jadi tidak bisa lagi. Nah, Ada lagi siapa yang jawab? Reset dulu. Kita tetap reset, kalau nggak reset mulai sekarang nggak boleh loh, harus reset dulu. Baru cara reset itu ada reaction, nanti diklik, baru klik reset seperti ini gitu. Nah, oke. ini Ada yang bisa jawab selain yang sudah dapat tadi? Saya hitung sampai 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke. Karena tidak ada yang bisa jawab, yang sudah jawab tadi boleh jawab. Nah, silakan Pak Yuli pribadi, silakan Mas Yuli. 0,15. Oke, Pak Yuli dapat 2. Oke ya, jadi sekarang pertanyaan ke-9 dan 10 boleh dijawab siapa saja. Salah, itu tadi yang ke-9. Ini sekarang ke-10 Om. Iya, yang terakhir ya, siapa saja boleh lah, ini pertanyaan rebutan. Ewa itu apa? Ya pakai bahasa sendiri ini, Pak. Pak Bambang, mau jawab? Ya, nggak jelas ini. Ewa itu apa? Pak Bambang mau jawab enggak nih? Yang tadi. Ada yang resen? Putus-putus. Nggak ada yang resen. Ya silakan resen. Ibu Marta Isminingsih Oma. Nah ini Ibu Marta mau menjawab, Ibu Marta. Silakan Oma. Itu blockchain-nya di Q. Om Sam? Hah? Bukan. Bukan, Oma. Bukan. Itu bukan blockchain-nya. Ya ada hubungannya, tetapi pokoknya yang begini kan blockchain. pakai satu kata juga nggak apa-apa lah. Ya. Satu kata. Yang begini loh. Huruf depannya itu J. Itu kriptonya di Q. Huruf depannya J. Saya lebih cenderung ke fungsi sih memang. Iya. Oh, fungsi di Q. Bukan Ewa, fungsi Ewa, Oma. Harus raise hand, nggak boleh di chat. Saya Dani udah di chat. Ayo Putri, tunjuk yang siapa jawab. Jembatan. Ini karena sudah jawab Pak Saidani, Pak Saidani. Pak Said dapat lagi. Oh ya wes.
Ya, jembatan ya. Oma maaf, jawabannya jembatan Oma. Ya, siap. Iya, Terima kasih. sama-sama. Ya, terima kasih sudah meramaikan. Iya. Seneng. Sudah habis Om pertanyaan Om? Sudah, Masuk, Bu. masuknya tadi sudah top. Ini Rehan. tunjuk jari Oma, jadi melambaikan tangan, Resen itu melambaikan tangan begitu. Tahu, tapi caranya Putri barusan tahu. Yang pertama tadi tahu jawab, tapi nggak bisa rehan. Begitu, iya. Jadi ini kan kita juga Zoom-nya kita sama-sama belajar, jadi supaya tahu kalau kata nanti kita kasih tahu gitu juga. Dan ini waktunya masih ada 21 menit. Ini kita masih, saya kan selesaikan webinar jam 10, tapi Zoom kita bisa panjang mau sampai jam 12 nggak masalah, tapi nanti saya rekamnya sampai dengan jam 10. Sekarang sesi bebas, nanti saya kasih waktu sampai dengan jam 21.55 atau 56 lah, baru jam 10 nanti saya tutup. Jadi sekarang sesi bebas, pertanyaan boleh, sharing boleh. Saya pengen sesi sharing saja, jadi kenapa bisa ikut DGU. Jadi silakan yang mau sharing. Ini sekarang saya akan mute call dulu, baru nanti yang akan sharing saya akan unmute. Om Sam, tolong dibuka, saya sudah unmute. Pak Delis masih ada ya? Bu Ma'ruf. Ma'ruf mau menambahkan? Ma'ruf Ya, ini lagi pekerjaan. silakan Pak Daniel. Makasih. Makasih Pak Daniel. Sambil menunggu, saya sharing dulu. Boleh. Saya ikut di GIO itu awalnya karena di hari pertama saya kehabisan. Jadi saya lagi mikir-mikir, ternyata 0,01 habis. Jadi karena saya gregetan 0,02 begitu keluar saya beli. Sebenarnya gini, karena saya kan biasanya kalau ada satu tawaran gitu kan saya baca dulu, pikir-pikir dulu, jadi kelamaan. Jadi ya 0,01 saya nggak dapat. Cuman yang di konsor ternyata bisa lebih murah, yaitu puji Tuhan, tapi itu kan proses lama ya, tak terduga. Tapi saya dapatnya di harga 0,02. Nah, persisnya adalah kenapa saya join, memang saya baca white paper dulu. Jadi saya membiasakan untuk baca keterangan resmi bagaimana mereka berbisnis, dan dari situ akan terbaca mereka serius apa enggak, ini bagus apa enggak, terus keabsahannya segala macam. Jadi waktu saya baca, baru lembar-lembar pertama ya, itu udah rasa ini memang satu bisnis yang akan besar. Ya saya biasanya begitu kalau membaca sebuah penawaran. Dan kalau saya sih dulu sih saya nggak biasa dengan startup ya, cuman sekarang kan udah ada ikut beberapa gitu. Cuman memang tidak semua startup itu waktu saya baca white papernya itu ada perasaan seperti itu ya. Ini pribadi sih ya, pribadi. Jadi antara rasio dan data dan segala macam itu dikombin lalu diputuskan. Karena kalau
nggak diputuskan kelamaan juga nanti harganya naik terus. Ini satu perusahaan soalnya yang akan besar, saya bacanya begitu. Dan ternyata seiring perjalanan waktu, awalnya sih karena juga si siapa itu Alexander Lee itu datang ya. Saya bersyukur sekali bisa ketemu langsung. Habis gitu COVID sih. Ya. COVID lalu semua nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dan Indonesia adalah negara satu-satunya yang pernah mereka kunjungi sampai saat ini. Beruntung sekali begitu. Lalu bisa foto sama Putri juga gitu kan. Nah, tapi memang ini waktu itu saya sudah menduga, tetapi progresnya itu terus mengejutkan sih memang. Terus terang aja di GIU ini berkali-kali mengejutkan. Bagaimana dia bayar dividen cepat banget, lalu progresnya, lalu sekarang tahu-tahu pindah ke blockchain, sesuatu yang memang lagi hot-hotnya gitu ya. Dan dia persis di tengah-tengah itu. Sehingga waktu ini ibaratnya orang mancing gitu ya. Ini pusat ikan buahnya itu terus dia di tengah situ kan. Jadi ya kita sebagai ya saya berharap semua yang di sini sudah invest gitu ya, itu jadi orang-orang yang berbahagia. Karena kedepannya ya, saya lihat sih bakal cerah lah. Cuman memang kalau ikut yang kayak begini kan harus lebih sabar. Tapi kan progresnya kita lihat bagus. Nah, itu saja sih. Baik, Om Sam. Sekarang saya juga mau sharing, Pak Om Sam. Saya akan sharing bagaimana kenapa saya ikut di GIU. Jadi ikut di GIU ini saya terus terang, prosesnya kilat khusus. Waktu itu malamnya Om Sam nawarin saya, daftarin saya di GIU. Lalu jam 10 pagi saya ngambil paket itu yang 250, yang cicilannya tuh 25. Ya antara yakin dan nggak yakin, saya nekat. Lalu Om Sam ngajak, nanti sore ada webinar loh, dari GIU-nya datang di hotel apa Om? Hotelnya yang di Gunung Sari atau apa Om? Formosa. Bukan, hotel media. Porca. Bukan media. Hotel media. Di media hotel. Nah, di situ saat itu saya juga masih jawab aja sama Om Sam. Aku mau ke proyek Om, ke BUMN. Besok deh setelah dari proyek saya berangkat ke sana gitu. Lalu benar tuh setelah jam 2 saya selesai di gedung BUMN, habis ke tower ke paling atas ya tuh, ke top roof-nya langsung saya ajak tuh teman saya yang dari proyek juga, saya ajak 2 orang teman saya untuk ikut webinar. Nah, di situ ketemu tuh namanya Mr. Alexander E yang CPSO kita. Lalu saya ikutin, saya tertariknya waktu saya dengar si CPSO ngomong begini, internet itu dulu pertama kali telepon dulu tuh langka banget, terus akhirnya booming. Lalu internet itu juga dulu susah dan langka banget, akhirnya booming. Nah berikutnya adalah AI, Artificial Intelligence, itu yang produk yang pokoknya di GIU. Nah setelah itu saya ingat sampai sekarang nih, berarti ini produk akan ngetrend dan top ngetopnya antara telepon ataupun internet. Sampai mungkin nih, sampai di 2030 pun AI ini masih tetap digunakan oleh semua pihak gitu, semua kalangan bisnis ataupun perusahaan begitu. Nah, yang lebih mengesankan lagi saat itu,
ada meeting nih sebelum dimulai webinar, ada meeting leader ceritanya. Nah, saya nggak ikut karena saya bukan leader. Jadi yang ikut Om Sam, Pak Maru, Pak Delis, Mbak Evin, dan yang lain-lain tuh ikut. Ada banyak deh yang ikut. Saya nggak ikut, saya di luar, saya masih baca-baca. Lalu pas sesi setelah pemberian sertifikat kepada International Leader Council atau ILC, itu si Alexander itu masih ada 2 lagi nih, siapa yang mau gitu. Nah, itu saya tunjuk jari. Yang saya lihat saat itu adalah ekspresi mukanya Om Sam. Itu, gitu. Itu Om Sam itu antara percaya dan tidak percaya, dan mungkin juga kesel, aku nggak tahu. Tapi saya nekat tuh, saya pengen ikut jadi leader gitu. Karena saya kepingin ikut jadi leader, jadi saya jalani dengan serius. Yang lain-lain saya juga serius, tapi di DGU saya lebih serius. Karena apa? Karena satu, saya investasi yang lain, orang lain udah punya jutaan lembar, jutaan kripto, jutaan ini. Saya nggak punya, saya punya sedikit dan beli pun udah mahal. Jadi di DGU saya punya niat, saya harus punya minimal 1 juta lembar saham. Dan itu saya akan saya dapatkan karena dengan adanya konsor. Konsor ini yang akan mengantarkan saya mempunyai minimal 2 juta lembar saham, minimal. Itu saja untuk DGU, jadi best banget buat saya. Makasih, silahkan yang lain, mungkin Mas Maruf. Itu Bu, saya kan kasih tahunya malam-malam, soalnya memang ini orang Rusianya datang, saya nggak enak kalau nggak kasih tahu bisnis yang bagus. Tapi responnya Putri juga kan namanya orang sibuk ya, jadi bisa datang apa enggak tahu. Tahu-tahu datang, terus ya telat, ya tahu-tahu leader yang paling terakhir. Lawang saya enggak pernah prospek kok ya tahu-tahu nunjuk, tahu-tahu jadi leader. Ya wes lah, lawang sama Pak Alexander Leo boleh oh ya wes. Gitu, jalan aja gitu kan. Tapi ya saya sih tahu kalau Putri sudah memutuskan memang biasanya jalani dengan baik. Makasih Om. Nah, ini yang lainnya belum sharing yang masuk kita tok sing sharing. Iya. Halo. Oh, Pak Maruf ya. Pak Maruf silakan. Sharing rekrut Pak Delis. Sorry. Ya, kenapa saya join di DGU, kenapa saya banting setir ke DGU? Ya pertama, saya kan bisnis online itu dari 2012 lah. Mungkin pertamanya Forex sih, saya ikut Forex. 2014 banting setir Forex, udah nggak mau megang barang haram kayak gitu lagi lah. Saya udah benar-benar kalau udah niat nggak mau megang. Forex udah saya tinggalin, sampai kejual lah mobil apa waktu itu. Karena psikologi saya nggak bagus. Nah 2014 saya main bisnis online. Nah 2017 mungkin teman-teman yang tahu Skyway ya, startup juga. Nah di situ saya juga biasa aja gitu. Masih lah main-main kripto, main bisnis gitu. Kok tiba-tiba sering scam gitu ya kan. Nah 2019 Desember DGU muncul lah. Dengan ada penawaran juga. Mungkin Om Sam ikut penawaran kalinya nih. Halo Om. Om Sam ikut penawaran nggak? Yang $1.000 D3? Oh enggak, saya pokoknya yang gede-gede enggak bisa. Ya sama. Ditawarin kan waktu itu kan, bagi yang $1.000 naik status D3. D3 kan dulu mungkin Putri nggak tahu. Jadi mungkin nggak tahu itu. Kalau tahu aku buat itu. Ya kita terbuka aja lah. Iya. Karena kan DGU masih baru banget, karena untuk menaikkan
di Gio ya dengan cara mungkin leader besar mungkin Invest begitulah. besar. Hampir semua bisnis kok. Ada yang tiba-tiba diajak ke Hong Kong lah apa, tiba-tiba ya kayak di sebelah lah scam ya kan. Gitu. Rata-rata kan bisnis yang baru-baru kan kayak gitu kan. Dikasih duit. Saya pernah kok, jujur aja, saya pernah bisnis-bisnis kayak gitu, jaringan besar, dikasih duit 100 juta. Saya nggak tahu kenapa kok dikasih 100 juta, karena jaringan saya besar waktu itu, waktu bisnis 2016 lah. Saya nggak perlu sebutin bisnisnya. Nah, terus saya dikasih 100 juta tuh, tiba-tiba scam. Saya nggak enak juga kan. Ya karena kan bisnis nggak jelas kayak gitu, itu saya udah tinggalkan lah. Ya udah, jadi pas di Gio muncul, Alexi datang. Dan saya juga masih join itu $200 apa $500 gitu, cicil angsurannya. Nah, saya tanya ke Alexi, seberapa serius dengan di Gio ini gitu. Mungkin ya Om Sam ya pernah, karena Indonesia kan takut scam kan atau apa. Ya mungkin dia sangat serius banget. Ya dengan teknologinya dia, semuanya, orang-orangnya di dalamnya, di belakangnya gitu. Ya udah. Jadi saya banting setir dan di Gio akan lebih yang terbaik lah gitu. Udah saya banting setir, udahlah fokus aja lah di Gio. Alhamdulillah. Dulu kan belum ada roadmap ya Om ya. Roadmapnya masih berantakan ya. Masih 8 biji apa berapa tuh PDF-nya tuh. Mau presentasi gimana, mau jelasin ke temen gimana ini. Cuman taunya di Gio kecerdasan buatan aja. Dulu nggak ada blockchain, nggak ada apa ya kan. Betul. Cuman ngandelin apa ini teknologinya, karena masih baru ya. Itulah momen-momen yang tepat di awal gitu. Itu waktu duduk di lobi, saya sama Pak Delis bingung. Kita promosiin apa ya? Teknologi ini itu tuh setelah ngomong sama Alexander Lee loh. Iya. Setelah ya Pak ya, saya lupa kita mau ngomong apa ya? Soalnya aplikasinya yang di Play Store gitu doang. Tapi sekarang keren sih emang. Yang pasti di Gio kedepannya juga makin terbaik lah. Yang pasti akan menciptakan suatu produk-produk ya. Apalagi rencana November katanya ada produk terbaru lagi nih. Apa Desember gitu mengeluarin lagi. Ya semoga aja lah. Jadi kayaknya voice-nya kan dapat paten. Terlambat lah untuk investasi. Ini momennya tepat, apalagi mungkin karena corona juga, tapi walaupun corona aja di Gio masih yang terbaik gitu, cepat gitu gerakannya. Jadi nggak ada terkendala, maaf ya kayak apa gitu. Iya, jadi di Gio masih ya yang pakai aset-aset tradisional itu banyak yang terkendala lah. Dia kan full digital. Iya. Ya buktinya aja ya kayak. Oke, sudah gitu aja lah. Pokoknya jangan ada kata terlambat lah untuk masih ada 3 menit Pak Delis. Silakan. Oke ya, makasih Bu Tri atas kesempatan. Thank you Bu Tri. Sama-sama. Saya mungkin tidak terlalu beda jauh dengan mereka berdua. Memang mengenal dunia saham sama seperti Bro Maruf itu. Saya sudah dari 2008 memang. Setelah selesai proses studi lah gitu, lalu kemudian terlibat aktif di pasar baik Eropa juga di Amerika dan di Asia, bahkan sampai transaksi segala rupa, sampai di forex juga seperti Bang Maruf itu pernah baik dari yang low risk sampai ke high risk gitu, pernah untung banyak, pernah juga jungkir balik itu biasa kan Bro Marufnya kan. Aduh, MC itu sering banget lah, sudah lah. Ya, MC juga pernah tiba-tiba, ya itulah suka duka dalam hiruk pikuk di market gitu. Nah, lalu ikut serap memang selain di Gio sudah duluan di tempat lain sih di beberapa. Lalu kemudian muncullah si sosok yang
brewok itu nawarin DGU. Itulah Bro Maruf. Siapa nih orang yang nawarin ini? Dia nawarin. Pertama saya baca, biarin. Lalu saya hapus. Pernah itu saya. Lalu dikirim lagi karena saya belum tanggapi. Saya baca. Ini sudah berapa kali? Jangan-jangan ini hal penting, bagus. Coba saya baca lagi. Lalu terjadilah kontak dengan beliau dan saya approve untuk daftar gitu. Jadi memang saya masuk di GIU awalnya memang dari Brother Maruf yang memperkenalkan ke saya. Bahkan mulai dengan keraguan saya, bisnis apaan ini? Lantas ini manusia siapa nih yang tawarin ini? Akhirnya daftar juga dan berkenalan dengan Pak Maruf. Ternyata orangnya itu jauh lebih baik daripada yang di foto awal yang saya lihat. Dan kita jadi komunikatif, lantas aku daftar lewat beliau. Dan sama seperti beliau, belum tahu waktu pertama seperti Mas Samuel itu soal yang 100 D3 dengan 1000 itu ya saya ambil 500. Nanti pas besoknya selesai tanggal 1 saya ambil yang agak gede yang 5.000-an. Tapi udah selesai 100 D3. Ternyata udah selesai beberapa 1-2 jam sesudah itu, jadi ya telat lah, tapi akhirnya bisa kejar. Itu cuman berapa orang aja Om? Kayaknya cuma ya. Yang status D3 cuma berapa orang doang, 3-4 orang doang kayaknya. Itulah di atas-atas aja. Ya, di jaringan saya, di bawah saya juga ada yang ambil justru. Ada yang ngambil, tapi saya sendiri mulanya cuma ambil yang kecil, cuma naik cepat gara-gara yang orang di bawah saya yang ambil paket itu. Ya begitu seterusnya. Lalu kemudian untuk konferensi pertama kali di Jakarta itu yang Mr. Alexander Lee, saya sebetulnya enggak kepingin pergi karena tekad saya sama seperti startup lain saya ikuti. Ya yang penting udah punya, cukuplah. Begitu udah punya aset, tunggu saja waktunya. Itu kan sudah tahu kan gitu. Saja waktunya nanti kita lihat hasilnya seperti apa nanti pada beberapa tahun sesudah kita invest. Lalu kemudian ini dua manusia ini, Maruf dengan Samuel, itu chatting pribadi banyak kali karena saya juga menulis, suka bikin analisa, komentar sana, komentar sini, analisa-analisa. Mereka berdua mungkin baca-baca, lantas mereka berdua yang desak habis-habisan ke saya untuk, ayo dong hadir, kalau nggak bisa di Bali waktu itu di Jakarta. Bahkan Bro Maruf siap untuk menjemput dan segala rupa. Samuel siap menyediakan kamar hotel dan sebagainya. Pokoknya mereka dua yang paksa saya mesti pergi. Akhirnya timbang-timbang ini dua orang tidak mendesak, nggak seru kalau nggak ada macam-macam lah mereka bilang. Akhirnya saya terdesak dan tergerak untuk pergi ke sana. Dan bertemulah saya dengan mereka dan akhirnya Ibu Tri dan lain-lain juga, tapi teman-teman lain semuanya. Itu ketemu dan terjadilah itu seperti yang diceritakan tadi, berproses dan akhirnya singkat kata setelah ikut semua sampai sekarang saya tidak pernah menyesal, bahkan bersyukur sekali, dan mungkin kalau tidak ikut mereka berdua ini menyesal. Maruf dengan apa? Saya mungkin akan menyesal ketika mendengar dari orang lain bahwa di GIU sudah begitu berkembang pesat seperti sekarang, bahkan perkembangannya masih akan lebih pesat lagi seperti yang sudah terjadi sekarang, dan masih akan lahir lagi, muncul lagi produk-produk teknologi baru. Karena ini yang akhirnya saya tahu, AI, blockchain itu salah satu atau dua dari beberapa jenis instrumen investasi atau di bidang teknologi yang bukan saja akan survive, tapi bahkan akan leading di beberapa tahun mendatang ini. Salah satu ini area atau sektor AI, blockchain, juga teknologi lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tergantung dari perusahaan mengembangkan seperti apa. Tapi di GIU itu kelihatan jelas progres proyeknya itu luar biasa. Selain areanya memang dibutuhkan oleh seluruh segmen itu, tapi progres dari perusahaan ini dengan orang-orangnya, kinerja dan segala rupa itu luar biasa seperti yang dibilang tadi oleh Samuel. Itu pantaslah saya selalu ingat sejarah itu dan tidak akan melupakan karena mereka berdua ini sampai saya akhirnya bisa ada di GIU. Bahkan ada kepercayaan untuk tugas bersama-sama dengan mereka bertiga.
Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Delis, Pak Maruf dan juga Om Sam. Pertemuan malam ini segera kita tutup dan saya akan stop recording. Nanti setelah saya stop, waktu masih Zoom masih saya buka dan teman-teman yang mau ngobrol silahkan. Jadi baik Bapak Ibu, malam ini webinar malam ini kita tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga atas partisipasinya. Terima kasih banyak untuk Pak Delis, Om Sam, dan Bro Maruf, dan juga Bapak Ibu semuanya. Semoga ke depan kita akan tetap adakan webinar setiap 2 minggu sekali. Dan jika memungkinkan nanti kita juga akan terima masukan dari mitra yang lain supaya kita bisa mengembangkan DGU dan juga untuk kita berkembang juga, kita dapat penghasilan dan ke depan masa depan kita juga akan cerah, akan lebih baik bersama dengan DGU. Demikian, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih semua.